mulai hari Senin yang akan datang, yaitu tanggal 18, melalui pimpinan satker maupun pimpinan unit masing-masing, insya Allah nanti akan kita kirimkan surat pemanggilan untuk kegiatan Bapak Ibu masuk di kantor Kemenang selama 2 minggu. Jadi masing-masing nanti akan ada jadwalnya, kurang lebih sekitar sekali angkatan itu ada sekitar 20 orang nanti ada di masuk di kantor Kemenang di dalam ini. Kemudian mulai hari Senin juga tanggal 18, Bapak Ibu akan dipanggil untuk mengikuti orientasi. Hari ini di antara Bapak Ibu sudah ada 10 orang yang dipanggil ke Balai Desa. Kemudian hari Senin tanggal 18 selama 4 hari, berarti 18, 19, 20, 21, di antara Bapak nanti akan dipanggil untuk mengikuti orientasi. Tempatnya di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih PPU beserta seluruh kasih dan penyelenggara acara wakaf yang saya banggakan, yang saya cintai, saudara-saudari, Bapak dan Ibu, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang dengan diterimanya SK dan diterimanya SPMT kemarin sudah sah memenuhi syarat dan rukun untuk menjadi ASN P3K. Selamat datang kembali di kantor ini ketiga kalinya. Pertama pemberian SK, kemudian yang kedua hari Senin kemarin, yang sekarang acara pembukaan kebijakan. Capek Bapak Ibu? Harus menjawab tidak. Capek atau tidak capek itu bukan urusan pekerjaannya, tetapi urusan hati. Ya. Apa yang kita lakukan dulu itu 85% itu adalah ditentukan oleh hati, bukan oleh apa yang kita hadapi. Jadi objektivitas keadaan kondisi sekitar itu hanya 15%. Bagaimana menyikapi kondisi itu, hati, perasaan, feeling, niat, motivasi, jadi yang sangat menentukan. Karena banyak hal yang sebetulnya menyakitkan, tetapi karena hati merasa senang, akhirnya tidak menyakitkan. Saya sering mencontohkan, ini nanti mohon ya ada arahan dari masing-masing kasih dan penyelenggara jawab untuk memberikan motivasi, memberikan arahan kepada Bapak Ibu juga lain. Saya awali dari saya, saya lanjutkan. Seringkali sesuatu yang sebetulnya itu tidak enak, tetapi hati kita merasa enak, maka kondisi yang tidak enak itu akan berubah menjadi. Saya sering menyontohkan pengalaman kita masing-masing dulu ketika awal-awal tunangan atau pacaran misalnya. Ketika kita mencintai seseorang, maka apapun yang ada pada orang itu nilainya positif atau negatif? Pasti positif.
Mana bisa yang betul tekak kelecek nak bungkuri. Betul kan? Nah, jangan bilang insya Allah. Kalau bilang insya Allah, saya jawab bilang biasa. Itu pasti. Sesuatu yang sebetulnya kita tidak mampu melakukan, tetapi karena ada dorongan kuat dari hati kita, akhirnya kita bisa melakukan. Contoh paling mudah, ini sering saya contohkan. Ada sungai kecil selebar 3 meter. Lalu kita dalam kondisi biasa-biasa harus melompati sungai itu. Kira-kira mampu apa tidak? Ya, 3 meter. Ini akan lain kondisinya ketika kita dikejar anjing. Ada anjing di belakang, dorongan kita kuat. 3 meter biasanya tidak terloncati, akhirnya terloncati. Mengapa? Pekerjaannya sama, tetapi motivasi yang berbeda itu akan juga menentukan hasil dan menentukan proses bagaimana kita menjalani. Saya yakin Bapak Ibu seandainya tidak didorong oleh motivasi semangat P3K dalam jangka hampir 7 hari itu sudah 3 kali ke kantor bolak-balik, saya yakin akan berbeda dengan ketika Bapak Ibu sudah menjadi P3K. Betul ya? Kalau masih honorer dulu, jangankan 1 minggu 3 kali, 1 kali seminggu ke kantor KUA yang dekat rumah itu sering gak masuk. Kok tahu Pak? Iya. Jalan-jalan ke KUA. Dan hanya sedikit KUA yang penghulunya hadir, penyuluh maksud saya. Iya, penyuluhnya hadir, penyuluh honorer. Mana penyuluhnya? Alasannya rata-rata semua sama, bukan tiketnya Pak. Masa kemudian semua bukan tiketnya, atas tiketnya kapan? Itu masalahnya Bapak Ibu ketika menjadi tenaga honorer. Tetapi dengan semangat motivasi P3K, jangankan ke KUA, ke kantor Kementerian Agama di kabupaten saja 3 kali seminggu terasa enteng. Betul ya? Berarti yang menentukan itu bukan pekerjaan, tetapi mudah-mudahan semangat ini tidak hanya sekarang Bapak Ibu, nanti seterusnya apapun yang terjadi dihadapi. Saya jauh Pak, ada di sini, jalani. Karena apa? Karena ini adalah tes case awal Bapak Ibu loyalitas terhadap pemerintah. Kalau Bapak Ibu sampai mengundurkan diri dengan alasan berbagai macam hal, rata-rata karena alasan jauh misalnya, maka nama Bapak Ibu akan langsung di blacklist. Jangan harap ke depan Bapak Ibu bisa mendaftar lagi P3K, apalagi yang PNS. Karena ini berarti tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu saya berikan apresiasi dan bangga saya kepada Bapak Ibu sekalian atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan tolong dijaga rasa bangga saya. Jangan adu ada ya pertama. Ternyata adu ada. Jadi saya yakin kalau lihat wajah-wajah ini aroma-aroma pekerja semua inovatif, dan insya Allah nanti pasti akan menjadi P3K yang baik semuanya. Yang baru datang dari kabupaten lain ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya? Ya, 6 orang atau mungkin lebih. Ada yang langsung tapi di bawah. Saya ucapkan selamat datang. Jangan takut walaupun Sumeneb ini Madura Bapak Ibu yang baru datang ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan insya Allah sama dengan apa yang saya rasakan. Baru datang di Sumeneb takut. Wah ini Madura keras-keras. Sumeneb tidak. Betul. Tepuk tangan untuk Sumeneb lah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama bahwa ketika kita menjadi bagian dari ASN, artinya kita sudah siap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga dengan Bapak Ibu melamar ikut tes
mengikuti semua proses termasuk pemberkasan, artinya sudah betul-betul menyiapkan diri untuk bekerja dan menjadi bagian dari kantor Kementerian Agama dengan penuh integritas. Artinya Bapak Ibu memilih menjadi guru, memilih menjadi pengurus, menjadi penghulu ataupun yang lainnya sesuai formasi masing-masing, artinya panjenengan sudah memang siap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga bekerjalah dengan jujur, bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi tugas, tanpa harus selalu ini ada atasan apa tidak, ini ada bapak apa tidak, ini ada kepala KUA apa tidak, ini ada kepala sekolah apa tidak. Karena Bapak Ibu ini menjadi bagian dari kantor Kementerian Agama, maka lahir batin di luar atau di dalam kantor Bapak Ibu harus merasa bagian dari Kementerian Agama. Ada orang merasa bagian dari Kementerian Agama hanya ketika di kantor, tapi ketika di luar ada isu-isu yang misalnya ada fitnah atau isu atau apapun, malah kadang di antara kita ada masih malapai sedih Kementerian Agama lupa ketika tanggal 1 rekeningnya berisi gaji dari Kementerian Agama. Saya sudah 20 tahun di Kementerian Agama dan tahu di dari Kementerian Agama. Jadi alhamdulillah kami merasa enak sekarang, merasa nyaman, tidak ada gangguan, ada pengakuan yang sifatnya menjelek-jelekan atau menggugah Kementerian Agama, itu tidak ada, alhamdulillah sekarang. Oleh karenanya Bapak Ibu ini selaku garda terdepan di Kementerian Agama tingkat kecamatan harus tunjukkan seorang Kementerian Agama, seorang aparatur Kementerian Agama yang betul-betul agamis. Apalagi sedang dengan adanya program moderasi beragama. Jadi rumah moderasi agama adalah di KUA, gitu ya. Kalau di kabupaten ini bukan cuma sebatas koordinasi. Jadi Bapak Ibu yang menentukan. Jadi untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat bagaimana tergantung kepada Bapak Ibu penyuluh dan penghulu yang ada di kecamatan. Siap ya? Kita menetapkan indeks kepuasan masyarakat, siap? Alhamdulillah. Yang terakhir saya hanya sebagai himbauan kepada Bapak Ibu penyuluh, karena sebagaimana tadi dijelaskan bahwa garda terdepan ini adalah modal untuk Bapak Ibu penyuluh ini dan penghulu sebagai pelayan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus ada 3 hal yang perlu Bapak lakukan. Yang pertama, ini diwati-wati oleh Bapak Direktur BNAIS bahwa Bapak harus punya skill lil mu'allim. Artinya harus punya skill berilmu. Apapun juga sampean yang seorang penyuluh ataupun penghulu tapi tidak berilmu, tidak ada apa-apanya untuk pelayanan masyarakat. Jadi harus mengasah IPJK penyuluh yang berjumlah 69, tapi sampai saat ini kami pantau masih berjumlah 62. Ini berarti ada kurang 7 orang yang belum masuk. Monggo. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segenap tamu undangan yang berbahagia dan juga seluruh peserta yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Kembali kami mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang di Balai Diklat Keagamaan Surabaya dalam rangkaian acara Pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Senang sekali tentunya kembali kami pada semuanya Bapak Ibu sekalian.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Berkuasa dan Maha Perkasa. Ampunilah kami, hamba-hamba-Mu yang tak berdaya dan sering lupa berlagak kuasa dan memamerkan keperkasaan kepada sesama. Kami nyatakan bersalah, kami mengaku lemah. La haula wala quwwata illa billah.